Alhamdulillah anak-anak juga sejauh ini juga mereka bisa saya lihat respon-responnya positif juga gitu ya. Tapi belum ikut Islam ya, belum ya? Belum sampai sejauh ini belum. Nah itu kadang ya mereka mungkin melihat ya Pak Ustadz, melihat kayak misalnya ada orang seperti apa, terus dia lihat kok saya cuman bereaksinya seperti apa. Betul. Ada anak saya yang nyaut soal kayak dia ngomong sama kakaknya gitu ya. Because mommy is Muslim kak, katanya gitu karena kok kayak kakaknya kayak bilang, kok mami cuman gitu doang misalnya, kok aku nggak marah gitu maksudnya misalnya kayak ada orang kenapa tapi kok saya misalnya negurnya tuh pelan atau nggak marah gitu. Adanya yang jawab, because mami is Muslim gitu. Gitu. Oh saya gini, kok dia bisa ngomong gitu ya, berarti dia lihat gitu. Padahal saya juga nggak kepikiran tuh kenapa gitu, karena terus ternyata mereka bisa nilai itu karena akhlak seorang Muslim, berarti gitu kan gitu ya Pak Ustadz ya. Itu alhamdulillah sih, kadang hal-hal seperti itu sih, hal-hal kecil yang mudah-mudahan gitu ya Pak Ustadz dimudahkan dapat hidayah. Amin. Saya Dr. Gigi Karissa Grani, like dan subscribe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dan keluarga besar pesantren Mu'allaf Center An-Naba yang ada di Bogor kedatangan tamu yang luar biasa. Ya, tamu yang sangat terhormat yang sempat viral di sosmed, viral di YouTube, yaitu Ibu Dr. Karissa ya. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, hari ini saya karena sedang dikunjungi oleh orang yang terhormat Bu Dr. Karissa, jadi sekaligus saya ingin mengajak beliau berbincang-bincang nih ya seputar pengalaman beliau, bagaimana pengalaman beliau setelah memeluk agama Islam 2 tahun terakhir ini. Karena kemarin-kemarin sempat viral video beliau di-share di berbagai YouTube ya di Indonesia ini. Subhanallah ya, netizen kita sangat luar biasa menyambut hangat kehadiran beliau di dalam agama kita Islam ini. Ya, kami mendoakan mudah-mudahan antum semua para pemirsa selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, saya yakin antum tidak sabar nih ya menunggu testimoni Ibu Dokter ya. Beliau adalah dokter gigi yang luar biasa. Sebenarnya saya ini sudah 2 tahun belakangan sudah sering mengikuti testimoni beliau di YouTube, tapi secara fisik baru hari ini berjumpa langsung dengan beliau. Dan luar biasa Bu Dokter ini yang meluangkan waktu datang lebih dulu silaturahmi ke pesantren kita di Bogor. Maka momentum ini tidak saya sia-siakan Bu Dokter ya. Ya, saya sapa dulu beliau. Bu Dokter, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Ini lagi bersantai-santai ya Bu Dokter ya? Betul, iya. Ini lagi liburan ini? Iya. Kebetulan anak-anak mulai libur Pak Ustadz tanggal 20, jadi main ke villa keluarga aja. Masya Allah, di puncak ya? Iya. Kalau boleh tahu Bu Dokter berapa orang anak? 3 Pak Ustadz. 3 orang anak? 2 perempuan, 1 laki-laki. 2 perempuan, 1 laki-laki. Yang paling besar umur berapa? 10, 8, kemudian 5 tahun yang paling kecil. Masya Allah. Jadi kalau boleh tahu Bu Dokter sehari-hari itu dinas di Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan DKI, ya? iya. Tapi kadang-kadang juga praktek kedokteran dokter gigi ya? Di rumah aja. Di rumah saja? Alhamdulillah. Udah seharian ya di kantor, kalau keluar lagi kan kasihan anak-anak, kalau di rumah tinggal turun, kalau ada pasien, nggak ada pasien sama anak-anak gitu. Begitu ya? Apa Bu Dokter nggak capek begitu? Alhamdulillah ya, selama kan dibilang kalau disibukkan kebaikan, insya Allah kita dijauhkan dari yang buruk-buruk ya Pak Ustadz. Iya, selama betul. Kebaikan, jadi ya udah sibuk kebaikan nggak apa-apa ya Pak Ustadz. Masya Allah. Jadi kadang-kadang kita iri ya lihat. Biasa kalau lihat Bu Dokter Karissa ini baru 2 tahun memeluk agama Islam, tapi pakaiannya sudah berhijab sempurna. Ya, sesuai dengan ajaran Islam. Masya Allah, luar biasa. Bu Dokter, ya kalau kemarin-kamarin kan videonya viral seputar testimoni kenapa masuk Islam. Ya, mungkin saya tidak usah ulangi lah. Karena sudah sangat viral, sudah jutaan umat Islam yang menyaksikan video testimoni beliau. Maka ya hari ini mungkin
Saya ingin bertanya bagaimana pengalaman Bu Dokter nih setelah sekian lama, ya sudah 2 tahun ya Bu Dokter ya, menjadi Muslim itu. Apa yang Bu Dokter rasakan di dalam Islam ini? Ada nggak perbedaan yang signifikan dirasakan dengan sebelum Muslim itu? Iya, Pak Ustadz. Yang paling terasa itu ya memang sejak kita berusaha menjaga sholat itu Pak Ustadz, itu ngaruh banget ke mindset ya Pak Ustadz. Pastinya kan kehidupan jadi lebih teratur ya Pak Ustadz, ya. Apalagi kita juga selalu mengusahakan untuk menghidupkan sunnah Rasul, gitu ya Pak Ustadz. Jadi hal-hal itu sih yang akhirnya membuat paling berasa itu keteraturan, kedisiplinan, itu Masya Allah. Itu yang paling mengubah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Yang kedua pastinya itu mindset untuk, kan kita selalu diingatkan untuk mengingat kematian, mengingat surga, akhirat. Itu sih Pak Ustadz yang akhirnya apapun yang kita lakukan, even pekerjaan dunia pun, perkara dunia pun, gimana caranya supaya tetap beribadah, pahala, supaya ini jadi sebaik-baik bekal nanti di akhirat gitu. Subhanallah. Itu mungkin yang kerasa banget. Luar biasa ya. Jadi sangat terasa perbedaan dulu dengan sekarang ya. Tapi dari aura wajahnya saya udah terlihat beda memang Bu Dokter. Ya, udah kelihatan wajahnya bukan wajah ustazah sudah ini. Ya. Ini adalah pengaruh wudu, pengaruh sholat, pengaruh mindset juga. Jadi ada di Quran itu Bu Dokter, orang yang rajin ibadah itu kata Allah apa? Simahum fi ujuhihim min athari sujud. Di wajah mereka itu ada terlihat bekas-bekas sujud kata Allah. Jadi memang itu tidak bisa dibohongi. Kita dengan mudah membedakan antara orang yang ahli ibadah dengan tidak. Dari wajahnya tidak bisa dibohongi itu. Dia boleh menyembunyikan sesuatu. Tapi kalau kita sudah bicara tentang aura, itu tidak bisa dibohongi. Aura. Jadi Bu Dokter ini Masya Allah, aura kesolehannya itu luar biasa. Ya, ini adalah pengaruh wudu dan mindsetnya tadi sudah terbentuk. Jadi sekarang ini tidak lagi mengejar dunia ya. Kalau dulu-dulu, waduh, program dunianya luar biasa ya. Resolusi, pencapaian, ya gitu Pak Ustadz ya. Begitu ya. Harus nanti bisa begini, harus punya ini, misalnya. Sekarang ya itu apa namanya ya? Apa yang tabungan sesungguhnya kan yang nanti kita sedekahkan, yang di akhirat gitu ya. Terus harta yang kita punya dihisap sumbernya dari mana, bahkan bukan sumbernya aja, dipakai untuk apa gitu ya Pak Ustadz. Jadi ya itulah yang bikin jadi lebih hati-hati dan lebih tenang bawahnya ya. Betul Pak Ustadz. Iya. Ya memang ya sebagai orang yang hidup di dunia ini ya tetap saja kita butuh dunia. Tapi jangan sampai dunia masuk ke dalam hati kan begitu. Pak Ustadz. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Qur'an Bu Dokter, wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Artinya itu kejarlah, capailah kebahagiaanmu di akhirat nanti. Tapi ingat, jangan pula engkau lupakan nasibmu di dunia ini kata Allah. Jadi Islam itu mengajarkan keseimbangan. Ya bagaimana ya dalam doa kan ada dikatakan di surat Al-Baqarah itu, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada model-model manusia kata Allah. Ya kalau berdoa mintanya cuma dunia saja. Nah orang yang semacam ini tidak dapat bagian di akhirat nanti. Tapi yang bagus itu wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seimbang dia. Dia bermohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada saya kebahagiaan di dunia ini dan juga kebahagiaan di akhirat nanti, dan jauhkan aku dari api neraka. Jadi Islam ini memang mengajarkan keseimbangan. Tapi porsinya seimbang itu bukan berarti 50-50 kan Bu Dokter? Karena akhirat itu abadi, dunia ini adalah sementara. Maka yang dikatakan seimbang bukan berarti 50-50. Seimbang itu adalah 95 dengan 5. Kan gitu. Jadi 55% itu adalah akhiratnya, 5% saja dunia. Karena di dunia sebentar saja kita begitu ya. Nah sebelum Bu Dokter ini dapat hidayah, pernah tidak punya pemikiran seperti itu? Artinya orientasinya akhirat, pernah nggak? Sebenarnya
ada pemikiran itu Pak Ustadz. Iya. Tapi kan di Islam ini detail ya Pak Ustadz. Iya. Detail sekali. Benar-benar di hari ketika sakaratul maut, setelah itu apa, step-stepnya itu kan clear gitu Pak Iya, Ustadz. Jadi iya. itu sih yang akhirnya karena gambaran itu clear gitu, jadinya juga apa ya, kita jadi tahu apa yang harus disiapkan juga lebih clear Iya. kalau menurut saya gitu. Betul. Kalau dulu ya tahu juga apa yang dilakukan juga untuk Tuhan, gitu-gitu, Iya. arahnya ke sana, tapi nggak sedetail Di Islam. ketika di Islam. Iya. Itu sih Pak Ustadz yang kerasa. Subhanallah. Jadi sekarang ini Bu Dokter mempelajari Islam ini banyak dari mana sekarang? Iya. Belakangan ini ya sebenarnya saya masih ikuti semua kajian Pak Ustadz, termasuk Kajian, ya? yang paling banyak pasti komunitas-komunitas mualaf itu pasti Iya. ya. Yang terakhir lagi ada alhamdulillah dapat beasiswa fikih kedokteran yang lagi Fikih kedokteran ya? Iya. Maksudnya itu online atau? Online sih Pak Ustadz, masih Gitu. online. Dari mana itu? IBOS, Islamic Business Online School. Oh begitu. Iya, Alhamdulillah. kemudian yang terakhir ikut kajian Ustadz Abu Basam Umar Mita, itu biasanya kan Oh, iya. series Iya, iya. series itu Pak Ustadz, itu jadinya lebih banyak ikutin itu sih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Masih online Online semua gitu ya, betul ya. Memang belum kelas-kelas aktif. itu sih kelas juga Alhamdulillah. yang kemarin sama Teteh Khadijah juga masih berlangsung juga. Ada kesulitan tidak belajar Islam ini? Misalnya belajar Al-Quran, belajar fikih, ada kesulitan tidak? Iya, ada juga Pak Ustadz. Ah. Namanya dari luar ya Pak Ustadz. Betul. Terus ke Al-Quran gitu ya. Terutama juga, Masya Allah ya, Allah menjaga Quran sedemikian rupa termasuk dengan tajwidnya. Iya, subhanallah. Iya. Maksudnya itu sih yang masih kayaknya lidah tuh belum, yang kalau ngeliat orang kok kayaknya kok bisa begitu banget ya. Kok saya Iya. kayak masih dengan usaha banget gitu loh Betul. Pak Ustadz. Itu iya. Kemudian ya tadi apa namanya, untuk ini tuh masuk kemana ya? Oh ini maksudnya kerangka berpikirnya itu Pak Betul. Ustadz ya, lebih ilmunya soal luas banget. Nah ini masuk, cocoknya dimasukkan ke kerangka berpikir yang mana ya? Ini yang mana gitu, itu Pak Ustadz masih Iya. belajar. Jadi memang sekarang kebetulan masanya masih online ya. Tapi memang ya kalau ada waktu Bu Dokter perlu juga memang talaki. Betul. Talaki itu jumpa langsung ustazahnya, membimbing bagaimana baca Al-Quran. Sebenarnya baca Al-Quran itu mudah. Iya, Itu dijamin sama Allah. betul. Ya, kalau nanti Bu Dokter buka di Al-Quran, nanti di surat Al-Qamar, ada 4 kali diulang-ulang oleh Allah dalam ayat itu, yang ayatnya sama. Betul. Kata Allah apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari. Iya. Mau tidak kamu mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran itu, kata Allah. Jadi ini diulang-ulang sama Allah sebagai bentuk jaminan bahwa kalau ada orang mengatakan, Ustadz belajar Al-Quran sulit, tidak. Iya. Saya dulu Bu Dokter punya pengalaman di awal-awal masuk Islam dulu. Iya. Ya alhamdulillah. Ya memang kita melihat tulisan Arab saja udah ngeri ya. Iya. Ya kita ngeri lihat tulisan Arab gitu ya. Iya. Nggak pede kita gitu. Iya, betul. Gimana? Tapi setelah kita mulai ya menekuni belajar Al-Quran itu, saya belajar apa dulu ya, huruful hijaiyah dulu, Iya, ya kan? betul. Itu alhamdulillah Bu Dokter, saya dulu 1 minggu bisa baca Al-Quran. Masya Allah. Iya. Jadi yang tadinya ngeri gitu melihat apa namanya, melihat tulisan Arab itu, setelah dipelajari mudah sekali. Iya. Ya. 1 minggu Pak. 1 minggu saya. Masya Allah. Jadi itu yang guru ngajari saya itu heran. 1 malam saya sudah hafal huruf-huruf hijaiyah itu dari alif sampai ya itu, ya kan? Jadi memang itulah salah satu kemujizatan Al-Quran itu, ya. Betul. Jadi kemudian juga belajar fikih hukum Islam itu memang itu beda. Kalau kita dulu kan bisa dengan belajar sendiri. Tapi kan Islam ini memang literaturnya berbahasa Arab. Betul. Jadi kalau tidak ada guru yang membimbing ya, Iya. memang sedikit agak kebingungan Wajar juga, kita. iya betul, Pak Ustaz. Apalagi di Islam ini kan ilmunya luas. Betul. Tidak sempit. Betul. Belum lagi nanti banyak pemahaman-pemahaman, belum lagi nanti banyak tafsirnya, ya kan? Wah, belum lagi banyak aliran-aliran ya. Iya. Mungkin Bu Dokter agak bingung nggak lihat, oh ada aliran ini, ada aliran itu. Bingung nggak kira-kira selama ini? Ya kirain dulu tuh kita cuman yang kelihatan banget. Hanya dulu, satu aja gitu ya? 2 ya Pak Ustadz. Dua ya? Kalau taunya dulu kan kayak ada yang besar kan Muhammadiyah, NU gitu, Oh, ya, gitu Pak, ya? Tahu saya. Iya, iya. Ternyata Du- kalau oh, kita tuh. masuk lagi ke dalam Banyak sektenya. Iya, banyak sektenya itu. Iya, Iya. itu sih gitu. Ya kayak itu sebenarnya organisasi lah. Iya. Ya, Muhammadiyah itu kan organisasi, Iya. bukan Islam ya. Bukan ya. Iya, tapi dia berasaskan Islam itu aja Iya, gitu betul, kan. betul. Tapi memang mualaf itu memang cenderung agak bingung.
Iya kan, apalagi dengan tata cara yang beda-beda. Ada orang yang sholat Allah Akbarnya begini, ada yang Allah Akbar begini, ya. Nah, kalau kita tidak ada guru yang membimbing, mungkin agak bingung, Bu Dokter, ya. Betul, Pak Ustadz. Ya, tapi alhamdulillah Bu Dokter ini rajin membaca sepertinya, ya. Ya, di tengah kesibukan dinas di pemerintahan, ya kan, masih ada waktu untuk belajar di weekend, belum lagi ngurusin anak, gitu ya. Ini libur yang dibawa emang buku juga, Pak. Buku juga gitu ya, alhamdulillah. Nah, sedangkan Bu Dokter sekarang lagi mau nulis juga nih tentang apa ya? Tentang apa itu bukunya? Enggak sih Pak Ustadz, sebenarnya lebih pingin tentang perjalanan ini spiritualnya, ya. Ini ya termasuk kan karena saya kekuasaan keilmuannya tentang dokter gigi, mungkin yang agak nguasain ya tentang gigi, yang mungkin dikaitkan dengan sunnah tinjauan Islam itu, sunnah Rasul, ya. Tadi makanya fikih kedokteran ya alhamdulillah mungkin bisa menguatkan ya Pak Ustadz, ya gitu alhamdulillah. Sih. Alhamdulillah, luar biasa ya. Tapi di awal-awal dulu saya ikutin di video itu, Bu Dokter sepertinya cobaan di awal berislam itu berat ya. Berat sekali ya. Alhamdulillah. Tapi tidak usah diucapkan kembali, tapi berat ya memang ya di awal itu dulu ya. Iya. Dulu sih rasa udah ya gelap gitu Pak Ustadz. Nggak tahu nanti gimana gitu, nggak tahu ya. lah. Gitu ya. Tapi Allah berikan jalan keluar yang terbaik ya. Masya Allah, iya. Memang begitu Bu Dokter. Dalam Al-Quran kata Allah katakan begini, dalam surat Al-Ankabut itu ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengaku-ngaku saya telah beriman kepada Allah. Ya, saya telah masuk agama Islam. Saya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, wa hum la yuftanun. Padahal mereka belum diuji imannya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang menurut Al-Qur'an itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah keharusan. Setiap orang yang sudah menyatakan beriman kepada Allah itu harus siap-siap menghadapi cobaan iman. Gitu kan? Nah, sebenarnya bukan cuma kita yang diuji sama Allah. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Sungguh orang-orang yang beriman sebelum kamu dulu itu juga diuji imannya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Apa tujuan ujian iman itu? Sebenarnya hanya pembuktian saja. Fala ya'lamannallahu alladhina shadaku. Supaya Allah tahu siapa di antara kamu yang benar-benar serius beriman itu. Oh, kalau aku uji kamu begini, istiqomah tidak? Nah, kira-kira begitu. Wala ya'lamannal kadhibin. Dan siapa yang dusta? Kadang-kadang baru diuji sedikit aja udah goyang imannya, udah murtad lagi, gitu ya. Jadi sebenarnya ujian iman itu harus dalam rangka untuk menseleksi siapa yang benar-benar beriman, siapa yang tidak. Jadi begini, apa namanya? Seperti pohon itu. Jadi orang yang beriman seperti pohon. Dia makin tinggi pohon itu menjulang ke langit sana, yang makin besar goncangan angin. Ya, betul, kan gitu. Betul. Nah, kalau takut digoncang angin, jangan menjadi pohon yang tinggi. Silakan menjadi rumput. Nah, tidak digoncang angin memang, tapi diinjak-injak orang. Jadi ada risiko juga. Menjadi pohon yang tinggi ada risikonya, menjadi rumput juga ada risikonya. Daripada diinjak-injak jadi hina, mending jadi pohon yang tinggi sekalian, kan gitu. Jadi beriman yang istiqomah, insya Allah ya kita tahu. Oh, ini ujian iman dalam rangka untuk menseleksi apakah saya ini benar-benar beriman kepada Allah atau tidak. Mungkin kan di awal-awal dulu banyak orang mungkin meragukan, Bu Dokter ya. Saya pun dulu begitu. Ini jangan-jangan menyusup ini. Jangan-jangan berpura-pura ini. Mungkin Bu Dokter merasakan nggak begitu? Betul Pak Ustadz. Ada nggak yang kira-kira orang mencurigai, jangan-jangan nanti ini menyusup? Ada nggak? Banyak banget Pak Ustadz. Banyak juga ya? Iya. Kalau dari keluarga mungkin dikira apa ini punya ada rencana menikah lagi dengan orang pria Islam, atau misalnya karena saya PNS apa untuk ngejar jabatan misalnya gitu Pak Ustadz ya, dan sebagainya. Gitu. Saya kadang suka cuma jawab ini aja, jawab santai aja, maksudnya jangankan kalian heran ya, saya sendiri aja heran. Kenapa saya bisa seperti ini gitu ya? Karena memang nggak, kalau ditanya motivasinya apa, nggak ada motivasi karena nggak merencanakan juga Pak Ustadz sampai sejauh ini. Jadi bagaimana Bu Dokter merespon semua itu? Santai aja sih Pak Ustadz. Santai saja. Iya, karena kan maksudnya tadi karena orientasinya udah beda gitu, kita cuman tujuannya cari ridho Allah ya, udah nggak butuh lagi validasi atau pembelaan untuk manusia gitu kan. Gitu, udah
udah kayak ya masa bodoh lah kira-kira gitu ya. Saya tidak butuh penilaian manusia kira-kira begitu ya. Nanti toh kalau kita betul ya nanti terbukti sendiri. Betul. Kalau kita salah pun juga akan terbukti sendiri. Nah mungkin pemirsa kita juga penasaran ini Bu Dokter. Sekarang pasca berislam ini bagaimana respon keluarga? Oh iya, orang tua terutama. Iya, alhamdulillah. Sekarang saya tinggal punya mama, papa udah meninggal tahun lalu. Itu alhamdulillah. Meninggalnya belum muslim ya? Belum. Masya Allah. Iya, itu beliau udah kondusif sih Pak Ustadz, alhamdulillah udah istilah support ya. Saya sudah menerima. Pergi berdakwah pun izinnya sudah jelas gitu. Saya lagi ke sini ke masjid ini itu dan nggak apa-apa gitu. Terus saya misalnya udah urusan anak-anak beres, saya sampai malam masih harus denger kajian atau belajar atau nulis, itu baca juga nggak dipermasalahkan gitu ya. Itu pagi-pagi juga udah ada kajian, habis subuh juga nggak masalah juga. Jadi penuh dengan kajian online gitu ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa ya. Online ini jadi kita bisa ikut banyak ya Pak Ustadz. Benar. Dan kita dari kamar saja mengikutinya ya. Betul. Sambil santai gitu ya. Di jalan dan sebagainya. Nah kalau boleh tahu anak-anak bagaimana sekarang? Respon terhadap mamanya begini gimana? Iya, alhamdulillah anak-anak juga sejauh ini juga mereka bisa saya lihat respon-responnya positif juga gitu. Tapi belum ikut Islam ya, belum ya? Belum, sampai sejauh ini belum. Nah itu kadang ya mereka mungkin melihat ya Pak Ustadz, melihat kayak misalnya ada orang seperti apa, terus dia lihat kok saya cuman bereaksinya seperti apa. Betul. Ada anak saya yang nyaut soal kayak dia ngomong sama kakaknya gitu ya, because mommy is Muslim kak, katanya gitu. Karena kok kayak kakaknya kayak bilang, kok mami cuman gitu doang, misalnya kok aku nggak marah gitu maksudnya. Misalnya kayak ada orang kenapa tapi kok saya misalnya negurnya tuh pelan atau nggak marah gitu. Adiknya yang jawab, because mami is Muslim gitu. Itu saya gini, kok dia bisa ngomong gitu ya, berarti dia lihat gitu. Padahal saya juga nggak kepikiran tuh kenapa gitu, karena terus ternyata mereka bisa nilai itu karena akhlak seorang Muslim, berarti gitu kan gitu ya Pak Ustadz ya. Itu alhamdulillah sih, kadang hal-hal seperti itu sih, hal-hal kecil yang mudah-mudahan gitu ya Pak Ustadz dimudahkan dapat hidayah Islam. Tapi bagaimana dari segi berpakaian misalnya, kan sepertinya Bu Dokter ini kan langsung drastis berubah ya dari cara berpakaiannya, tadinya tidak berhijab. Ini bagaimana kesan keluarga, teman-teman di kantor, kolega yang lain, perubahan yang drastis begini, bagaimana respon mereka? Iya, sering ditanya sih Pak Ustadz. Kadang juga yang sudah Islam dari aduh malu nih, udah lama nggak ketemu kan, ketemu saya udah kayak gini gitu kan. Terus sedangkan misalnya mereka belum berhijab atau apa, itu kadang aduh malu, masa kalah sama Ica gitu-gitu. Sering ada yang gitu. Tapi saya pikir juga ya mungkin kan proses setiap orang beda-beda gitu kan. Kalau saya waktu itu berpikirnya, saya udah membuang 36 tahun saya kemarin tuh dengan istilahnya sia-sia dengan kemaksiatan lah ya, maksudnya dengan nggak sesuai yang betul aurat saya gitu. Terus kalau sekarang saya tanggung-tanggung gitu kan, saya waktu itu berpikirnya ketaatan yang sebagian sama dengan ketidaktaatan gitu buat saya gitu. Jadi sempat mama juga bilang, ya udah nggak apa-apa masuk Islam, tapi ngapain kok udah pakai kerudungnya nggak modis lagi yang gede-gede yang itu misalnya gitu kan, yang terus kata saya waktu itu cuma jawab, mama juga santai sih, soalnya saya cuma bisa yang masuk ini mah, nggak bisa yang di model-model. Katanya kok nggak fashionable, nggak apa gitu. Saya kadang jawab ringannya gitu aja Pak Ustadz gitu kan juga. Tapi sebenarnya lebih ke tadi sih gitu. Terus juga betul Pak Ustadz, makin ini tuh makin rasa malu juga gitu ya. Kadang dulu kayaknya nggak pakai kaos kaki juga nggak apa-apa. Ini kalau pun lagi habis wudhu gitu, belum pakai kaos kaki lagi gitu, gak nyaman ya? Itu kayak udah nggak pakai apa-apa gitu rasanya gitu ya. Jadi itu walaupun masih belajar ya Pak Ustadz, masih nggak sempurna juga. Kadang di kantor kan juga nggak bisa pakai yang panjang banget gini gitu kan. Oh, ke kantor nggak boleh begini? Tapi saya udah pakai yang model gamis. Model gamis ya. Jilbabnya cuman nggak boleh yang langsung slobok ini kan Pak Ustadz, harus yang kain yang gitu. Tapi juga alhamdulillah sih bisa nutup dada sih boleh gitu. Cuman nggak bisa yang panjang banget gitu kayaknya. Sejak kapan Bu Dokter berpakaian begini? Jadi waktu saya masuk Islam, tapi belum pada tahu saya masuk Islam. Itu tahun 2020 ya masuk Islam ya? Itu saya baru, yang saya bisa lakukan, saya lakukan Pak Ustadz. Jadi tadinya pakai seragam tuh di bawah lutut, tangan 3/4, itu saya ganti model gamis. Terus udah pakai kaos kaki, tapi belum pakai kerudung.
Nah begitu, saya pikir nanti saya ketahuan, saya tinggal pakai kerudungnya. Gitu. Gitu tahun. Jadi sejak itu Pak Ustadz. Jadi sekitar seminggu sejak saya berada di pesantren Umi Iren, waktu itu sempat diamankan di rumah di pesantren Umi Iren. Seminggu di sana kalau nggak salah Pak Ustadz. Baru berpakaian gini ya? Baru pakai tutup, iya. Nyaman sejak saat rasanya. itu. Alhamdulillah gitu. Sampai sekarang ini udah nggak dibuka-buka lagi ya? Udah nyaman ya? Iya. Jadi kadang suka tanya, nggak panas, rambut nggak rontok, apa ketome segala macam. Alhamdulillah enggak ya gitu kan. Terus kalau tanya panas, ya panasan mana lah nanti sama api neraka. Allah Akbar. Ya maksudnya gitu kan. Jadi ya udah, cuman modal nggak mikirin nanti gimana kalau gini, nanti gimana. Enggak sih, lebih karena Allah suruh begitu, ya udah dilakuin gitu. Samina wa atona ya insya Allah gitu Pak Ustadz. Wah ini sudah Islami banget ya. Cara bicaranya Bu Dokter udah luar biasa ini ya. Bahasanya seperti sudah puluhan tahun yang lalu berislam itu. Luar biasa. Alhamdulillah kita bangga sekali lah, senang. Jadi di lingkungan pergaulan sehari-hari itu mensupport ya. Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kebanyakan muslim lah saudara, teman-teman ya. Kalau di kantor betul. Banyak muslim, banyak muslim juga di lingkungan rumah juga sih Pak Ustadz sebenarnya, walaupun ya ada masih tetangga yang non muslim gitu. Tapi juga saya juga Pak Ustadz juga yang menentukan pergaulan saya. Iya gitu, betul. Pak Ustadz. Karena kan itu ngaruh sekali ya Pak Ustadz. Kalau kira-kira itu nggak membawa kita ke jalan ketaatan, ketakwaan, ya buat apa gitu. Paling itu Pak Ustadz. Jadi kita yang seleksi juga gitu. Walaupun kita harus silaturahim dengan siapapun ya Pak Ustadz, tapi kalau saya ngerasa kalau gini kok gini mulai agak tahu gini gitu sih Pak Ustadz. Jadi ada hadis mengatakan begini Bu Dokter. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Jadi seseorang itu kata Nabi sangat bergantung kepada agama sahabatnya. Ya, bergantung agama temannya. Maka hendaklah kamu memperhatikan kepada siapa kamu berteman. Ya betul. Jadi kalau kita berteman dengan orang baik-baik, walaupun background kita tidak baik, jadi baik. Betul, Masya Allah. Kita ini baik. Tapi ketika berteman dengan orang tidak baik, ya tidak baik juga lama-kelamaan. Iya. Jadi benar, jadi Bu Dokter ini sudah tepat sekali ya, menentukan pilihannya. Saya harus berteman dengan siapa itu kan hak pribadi. Iya betul. Ya kan? Ya kalau saya bergaul tidak manfaat, membawa saya kepada kemaksiatan, buat apa? Iya, karena kan juga rasanya ini Pak Ustadz, jangan sok kuat dulu lah gitu ya Pak Ustadz. Kayak mungkin ada yang bilang, ayo kembali lagi untuk mendakwakan yang dulu gitu. Saya sekarang masih fokus menguatkan akidah saya sendiri dulu gitu, Iya, baru-baru mendakwakan lagi ya. Iya, gitu kan. Maksudnya ya akidah saya dulu ini yang sebenarnya harus saya kuatkan dulu menurut saya sih Pak Ustadz. Jadi lebih karena sayanya yang merasa mungkin takutnya saya masih lemah dan sebagainya, itu yang saya menjaganya sih Pak Ustadz. Alhamdulillah kalau nanti suatu saat bisa saya yang membawa mereka gitu. Luar biasa. Jadi saya nilai ini Bu Dokter sudah totalitas ya. Memang berislam begitulah sejatinya. Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam ini secara utuh. Total. Jadi total di sini memang pengertiannya adalah bahwa kita orang Islam ini rela diatur sama Islam. Jadi bukan kita yang ngatur Islam. Nah selama ini kan banyak orang Islam, dia mengatur Islam, suka-suka dia. Saya mau pakai begini ya suka saya, itu hak pribadi saya, jangan nurusin saya gitu. Itu namanya dia belum beriman yang total. Berislam yang total itu ya dia rela diatur sama Islam. Jadi imannya itu sudah masuk ke dalam relung hati yang paling dalam. Nah dulu kan ada orang-orang di masa Nabi dulu, ada orang-orang Arab Badui itu, ya datang-datang menghadap kepada Nabi, ya Rasulullah, saya telah beriman kepada Allah. Ya dalam Al-Quran katakan waqalatil arabu amanna. Mereka orang-orang Arab pinggiran, orang-orang Arab Badui itu mengaku-ngaku saya telah beriman kepada Allah. Tapi Allah tahu isi hati orang ini. Kata Allah, "Qul," katakan Muhammad kepada mereka, "Lam tu'minu." Kamu sebenarnya belum beriman. Ya, baru ngaku-ngaku di mulut. Ya, jadi "Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum." Tapi katakan kepada mereka orang-orang Arab pinggiran itu, kamu itu baru berislam. Jadi beriman dengan berislam beda. Beda. Kalau berislam itu baru sekedar di mulut.
Tapi kalau beriman sudah masuk ke dalam relung hati yang paling dalam. Jadi bahasa sederhananya begini. Orang yang berislam itu belum tentu beriman. Tetapi orang yang beriman sudah pasti berislam. Nah, Bu Dokter, saya lihat ini perjalanan 2 tahun ini luar biasa. Totalitasnya luar biasa, ya. Masih belajar. Subhanallah. Saya berharap ya, dan mungkin juga seluruh umat Islam berharap Bu Dokter jadi seorang daiyah. Ya, di samping profesi sebagai dokter gigi, di samping juga mungkin nanti kalau sudah pensiun, wah bisa fokus berdakwah, begitu kan, luar biasa. Kayak Umi Irena gitu kan. Ya, kan banyak juga mu'allafah yang lain yang sudah eksis. Betul, ya, Bunda Lisa gitu kan. Kak Tere ya. Kak Tere. Kak Tere gitu kan. Wah, itu luar biasa. Artinya mereka ini setelah dapat hidayah itu ya berdakwah dengan kemampuan masing-masing. Kan tidak semuanya dakwah itu harus di mimbar. Ya kan, dakwah itu bisa dengan ceramah-ceramah di mimbar, bisa dengan tulisan, bisa dengan dakwah bilhal. Bahkan kadang-kadang lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Dakwah dengan perbuatan itu lebih hebat daripada dakwah bicara dengan lisan, begitu kan? Nah, Bu Dokter dakwah dengan caranya sendiri, dengan ya kedokteran gigi gitu kan, menjelaskan bagaimana kesehatan gigi dalam perspektif Islam. Wah, itu luar biasa. Apalagi menulis buku ya, Bu Dokter ya. Insya Allah. Wah, luar biasa. Aduh, ini pemirsa kita bahagia banget ini ya, mendengarkan testimoni Bu Dokter ya sesudah menjadi Muslim. Kalau kemarin kan testimoninya banyak, saya lihat viral di mana-mana adalah perjalanan ya awal-awal masuk Islam itu cerita dengan segala macam rintangan-rintangannya. Tapi sekarang yang ingin saya gali memang pengalaman Bu Dokter ini selama 2 tahun ini. Apa sih yang dirasakan perbedaan itu yang kita gali tadi. Tadi sudah cerita, alhamdulillah sudah merasakan perbedaan yang signifikan ya, betul. Terutama batin ya. Betul. Dan yang paling terasa juga yaitu Pak, bahwa Islam itu agama ilmu itu kelihatan banget gitu ya. Subhanallah. Iya. Itu bukan agama dogma, bukan agama taklid ya. Betul. Jadi betul-betul, dan ilmu itu lekat banget dengan surga itu ya Pak Ustadz ya. Makanya kan dibilang apa? Barang siapa yang menuntut jalan ke ilmu dimudahkan jalan menuju surga itu. Jadi, itu yang terasa itu sih Pak Ustadz. Jadi ini yang harus dituntut itu ilmu. Jadi begitu manusia diciptakan oleh Allah, Adam, yang pertama kali juga dia disampaikan kepadanya itu ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi malaikat itu mengajarkan kepada Adam, oh ini namanya pohon, ini namanya air, ini namanya api. Itu kan ilmu. Ilmu pengetahuan dulu. Jadi manusia itu, Bang, Islam ini agama ilmu, betul. Dan dalam fikih dijelaskan kata Nabi ya, Bang, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi laki-laki muslim maupun wanita yang muslimah. Dan uniknya Bu Dokter, saya merasakan pribadi ya, belajar Islam itu mudah. Saya dulu belajar bahasa Arab itu 3 bulan. Masya Allah. 3 bulan saya memang dituntut. Saya waktu itu kuliahnya di Libya. Tahu Libya? Libya itu adalah perguruan tinggi Saudi Arabia yang ada di Jakarta ini. Itu kan dosennya banyak orang dari Saudi, dari Timur Tengah lah. Saya dulu masuk ke sana itu hanya bisa 2 kata saja. Ana dan anta. Ana itu saya, anta kamu. Yang lain tidak tahu saya. Tapi saya diminta oleh seorang tokoh Islam supaya belajar di sana. Anda itu mu'allaf. Mu'allaf ini potensial untuk berdakwah, dan Anda perlu belajar di sini. Disodor-sodorkan, saya dipaksa ya, diminta tolong sama rektornya waktu itu agar saya belajar di situ. Dan saya tidak bisa apa-apa, hanya baru bisa baca Al-Quran, tidak tahu fikih, tidak tahu ini, tidak apalagi bahasa Arab. Jadi saya akhirnya karena tekanan dari tokoh ini supaya saya diterima belajar di Libya waktu itu, akhirnya rektor ini menerima saya. Ya, saya udah punya anak waktu itu masuk di sana. Ya, saya dengan guru saya itu sebaya gitu kan, saya paling tua lah kan, mereka tamat-tamat SMA, kalau saya kan sudah punya anak, saya masuk di Libya itu dulu kan. Kata rektornya apa? Anda saya terima lah ya, mungkin ini potensi terhadap kami Islam ini katanya, tapi dengan catatan Anda dalam waktu 3 bulan harus bisa berbahasa Arab. Sanggup tidak? Saya bilang insya Allah, saya usahakan. Alhamdulillah Bu Dokter, hari pertama masuk itu bengong saya. Oke, bahasa Arab saya tidak ada yang paham. Satu pun tidak paham saya.
gitu kan? Kebayang. Tapi saya tidak malu. Iya. Jadi belajar, kadang-kadang habis pulang kuliah itu saya tanya itu teman-teman sekelas yang agak santai, tolong ajarin dong saya bahasa Arab, ajarin saya fikih, ajarin hadis gitu kan? Dibimbing saya tiap hari, saya menambah mufrodatnya, kosakatanya bertambah tiap hari gitu kan? Alhamdulillah 3 bulan saya sudah lancar itu, sudah bisa mengikuti perkuliahan. Akhirnya kata rektornya, lanjut saja. Ya, lanjut saja kata beliau. Dan yang paling luar biasa lagi, saya malah dihajikan. Masya Allah. Dianggap waktu itu, ya ini malah berprestasi, kira-kira itulah. Saya dihajikan waktu itu tahun 97. Subhanallah, saya juga mimpi itu. Nah, kesimpulan saya, Bu Dokter ya, belajar Islam itu mudah. Mudah sekali. Ya, belajar bahasa Arab itu mudah, dan semua literatur kita menggunakan bahasa Arab. Ya. Semua bergantung kepada niat dan kemauan kita. Betul, Ya, betul. kata pepatah Arab apa? Manjadda wajada. Ya. Siapa yang sungguh-sungguh dia pasti dapat. Kan gitu. Jadi saya lihat Bu Dokter ini potensial banget ini ya. Insya Allah. Ya, insya Allah dengan seorang dokter gigi, kecerdasannya sudah pasti luar biasa. Ya, di samping juga Islam ini mukjizat. Masya Allah. Ya, jadi Allah ada bantu kita untuk mudah mempelajari Islam itu. Apalagi yang namanya Al-Quran itu mudah sekali, subhanallah. Ya, mungkin Bu Dokter sudah merasakan ya, Iya. kemudahan-kemudahan itu. Iya, Masya Allah Pak Ustadz. Saya itu dari 4 bersaudara Pak, perempuan Iya, semua. iya. Itu yang lain bisa bahasa asing banyak Pak, di luar bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Iya. Itu beliau ada yang bisa Mandarin, bisa bahasa Jerman gitu, Gitu ya? Pak Ustadz. Bahasa Jepang. Saya itu Inggris sudah mentok juga. Gitu ya? Nah, nggak kebayang gimana belajar bahasa Arab waktu itu Pak Iya, Ustadz iya. kan. Tapi ya itu tadi benar, surat Al-Qamar itu 17, 22, 3, 24 Iya. 40 ya Pak Ustadz. Nah itu oh iya, berarti kan tugas saya cuma belajar aja ya Pak Ustadz. Iya. Ya kan yang dimudahkan bagi yang mau ngambil pelajaran. Betul. Berarti udah tugas saya belajar aja lah. Iya. Mau nggak bisa juga ya udah, mudah-mudahan Allah sudah hitung gitu, Iya. udah perhitungkan ini sebagai niat untuk belajar gitu. Terus saya juga ingat, oh iya Rasulullah juga kan dapat itu di usia 40 tahunan ya, saya mirip-mirip lah 36, 38 Iya, iya. gitu. Iya. Saya pikir itu ya, oh iya, terus juga beliau umi gitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Terus Buta huruf, iya. Nah saya juga ini buta huruf Arab gitu ya. Saya pikir kalau Allah bisa mudahkan Rasulullah, sahabat gitu ya, insya Allah lah saya juga bisa gitu. Udah Iya. saya cuman taunya saya ya tadi cuman ya udah dibikin aja planningnya, usaha lah Pak Ustadz ya. Iya. Bisa nggak bisa ya terus aja kelas tasin ya diulang-ulang terus, ya udah diulang terus misalnya gitu, pokoknya ya sampai ya udah gitu. Ya. Maju terus aja gitu. Alhamdulillah. Tapi ya, sudah ada target lah ya. Ya insya Allah Pak Alhamdulillah. Ustadz. Sekarang apa yang diprogramkan Bu Dokter ini? Masih ya Pak Ustadz, kalau mengkatamkan Quran kan juga harus terus ya, itu Iya. setiap habis katam juga kan harus ulang lagi dari Benar. depan itu kalau guru selalu tetap dekat dengan Al-Quran dulu, itu yang utama gitu kan. Iya. Nanti dari situlah yang bisa jadi Al-Furqan ya Pak. Betul, Yang membedakan ketika membedakan. kita belajar ilmu-ilmu lain yang luas ya, kalau kita udah tadaburi Al-Quran itu ya. Al-Quran, tafsirnya segala macam, nah itu insya Allah ya kita dilindungi dari yang mungkin batil tapi kelihatan hak dan Benar. sebagainya gitu. Jadi itu sih yang disarankan oleh mentor-mentor gitu Pak Ustadz Alhamdulillah. gitu. Jadi Berarti Bu Dokter udah biasa, udah sering menghatamkan Quran ya, dari iya, Al-Baqarah itu sampai wajib di An-Nas pertama, gitu itu ya. wajib di pertama itu dulu Alhamdulillah. Pak Ustadz, terjemahannya juga gitu kan. Baru dari situ alhamdulillah banyak yang ngasih buku tafsir, buku Subhanallah. macam-macam itu, alhamdulillah. Terus baru masuk ke hadis. Dulu juga pikir kirain Al-Quran dan As-Sunnah, hadis. Ternyata hadis ada ada tingkatannya lagi ya Pak Ustadz. Iya, iya. Ada hadis doib, ada Iya, hadis iya. sahih. Itu Betul. kirain udah hadis udah betul. Iya. Masih harus lagi. Bahkan ada hadis yang palsu gitu ya, bahkan. betul. Itu yang gitu. Karena begini Bu Dokter, Nabi itu kan manusia, Betul. ya. Kata Allah itu, "Qul innama ana basyarun mitlukum." Katakan ya Muhammad kepada umatmu itu, innama ana basyarun. Sesungguhnya saya ini manusia biasa, sama seperti kamu. Iya. Saya lahir, kamu lahir. Kamu punya bapak ibu, saya juga punya bapak ibu. Iya. Kamu makan, saya juga makan. Jadi sebagai manusia, Nabi Muhammad itu adalah ya sama dengan kita. Iya. Ya, nalurinya sama semua. Betul. Ya.
Nah, cuma katanya apa bedanya? Yuha ilayya. Yang membedakan saya dengan kamu itu kan Allah berikan saya wahyu. Ya gitu kan, saya menjadi rasul, saya menjadi nabi. Tapi kalau kenapa tadi ada hadis palsu? Karena memang nabi itu orang Arab. Ya kan, lahir dan besar di Arab, menggunakan bahasa Arab. Nah, kenapa hadis bisa dipalsukan? Kok Al-Quran tidak bisa, gitu kan? Ternyata memang kalau Al-Quran kan wahyu, ya kan? Kalau wahyu itu kan tingkatan bahasanya itu sudah tidak bisa ditandingi oleh bahasa manusia lagi, itu bahasanya Allah itu sudah. Jadi kalau peluang Al-Quran dipalsukan itu berat. Tapi kalau hadis, nah karena Nabi orang Arab, gitu kan? Ya bahasanya pun bahasa Arab biasa saja, tidak seperti Al-Quran. Maka potensi untuk dirubah, ditambah, dikurang itu besar. Nah, akhirnya kalau kita untuk menilai, kalau kita belajar ilmu hadis itu, oh yang mana hadis yang benar, mana yang tidak, yang sahih itu, kalau dia sudah bertentangan dengan Al-Quran, berarti itu ada indikasi bahwa ini adalah hadis yang palsu begitu. Jadi mungkin Bu Dokter agak bingung di awal-awal gitu ya. Oh ini hadis kok macam-macam tingkatannya gitu ya. Nah, subhanallah. Aduh luar biasa ya. Pemirsa An-Nabat TV rahimakumullah. Tidak terasa sudah 40-an menit ya kita berbincang-bincang santai dengan Bu Dokter Karissa ini. Subhanallah pengalaman beliau sangat menginspirasi kita semua ya. Saya yakin antum juga iri dengan beliau ya. Ya, mu'alaf ini memang luar biasa ya. Karena mereka dasarnya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena tujuan-tujuan sementara, bukan karena materi, bukan karena dunia. Maka wajar saja karena mereka mendapatkan harta yang paling berharga yaitu iman. Tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada keimanan sehingga beliau-beliau ini setelah bersyahadat itu ya penyerahan yang total, apalagi seperti Bu Dokter ini secara finansial nggak ada yang kurang. Dia kalau ada orang mengatakan jangan-jangan dia masuk Islam itu karena materi, buat apa lagi, udah secara finansial sudah lebih daripada cukup ya. Ada gaji, belum lagi ada praktek gitu kan. Tentu kekurangannya apa lagi sih? Ya, kalau secara finansial tidak ada kurang. Tapi ternyata yang kurang adalah masalah spiritual ya. Ya beliau sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa kita mengapresiasi. Apalagi cita-cita beliau ini ingin menjadi seorang ustazah nanti setelah pensiun. Ya menjadi seorang muallimah, seorang daiyah. Allahu akbar, kita doakan semoga Bu Dokter ini senantiasa diberikan sehat, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan beliau dalam mempelajari agama Islam ini sehingga nanti bisa sudah berhujah ya, dakwanya sudah berhujah dengan dalil yang betul-betul menginspirasi umat Islam. Allahu akbar. Luar biasa Bu Dokter ya. Saya sungguh ya bahagia hari ini dengan kunjungan Bu Dokter ke lembaga kami ini, dan saya pikir Bu Dokter bagian daripada kami ya. Ini adalah pesantrennya Bu Dokter Karissa ini ya. Ini pesantren mu'alaf, pesantren kita semua ini. Jadi kalau ada waktu-waktu yang yang kosong, dipersilakan di sini. Insya Allah kita sharing, bukanlah belajar lah, sharing ilmu di sini. Kita banyak saling menimba ilmu begitu. Kita juga butuh tentang ilmu kedokteran, ya kan? Bagaimana kedokteran gigi itu seperti apa ilmunya gitu kan? Nanti juga Bu Dokter bisa sharing dengan santri-santri kita para mu'alaf dan mu'alafah itu, masya Allah. Mungkin closing statement perlu dari Bu Dokter karena waktu kita terbatas, dan insya Allah bincang-bincang ini tidak hanya sekarang Bu Dokter. Anytime nanti kita bisa lagi berbincang yang lebih luas lagi pengalaman-pengalaman Bu Dokter dalam Islam ini, insya Allah. Nah, pemirsa kita ini kan di mana saja sangat senang sekali mendengarkan kesaksian, pengalaman-pengalaman spiritual para mu'alaf ini, dan setiap kali saya baca komen-komen mereka di YouTube itu, oh luar biasa ya. Ada yang bilang saya asal nonton video orang-orang yang mu'alaf itu saya menangis Pak Ustadz katanya. Subhanallah ya, memang luar biasa. Ya beda memang pengalaman orang yang mu'alaf dengan yang tidak mu'alaf itu kan beda. Tantangannya juga beda. Ya. Mungkin ada closing statement dari Bu Dokter ya, dengan segala macam rencana-rencana ke depan seperti apa. Tafadholi ya Bu Dokter. Iya, makasih Pak Ustadz. Mungkin mohon doanya aja Pak Ustadz. Semoga kita semua dimudahkan ya Pak Ustadz ya, amin, untuk nyusuri tadi jalan menuntut ilmu, jalan menuju surga, itu doang cita-cita. Dan semoga itu jadi tujuan akhir kita bersama gitu ya. Mudah-mudahan nggak kalah sama keledai yang tahu jalan pulang gitu ya. Nah kita juga nggak salah pulang kampung. Iya betul. Kalau kita
aslinya adalah penduduk surga, insya Allah kita kembali pulang ke surga lagi gitu, insya Allah. Akbar, Masya Allah. Jadi nanti target menjadi da'i itu di umur berapa nanti target? Yang betul-betul fokus dari da'i itu? Belum tahu nih. Insya Allah. Tapi sudah dirancang dari sekarang ya? Ya betul, insya Allah. Alhamdulillah, Pak Ustadz, Masya ya, insya Allah. Allah. Tapi memang kalau mu'alaf itu berdakwah, Bu Dokter, itu bobot dakwahnya lebih hebat daripada ustadz yang muslim dari lahir. Oh, iya. Lebih hebat itu. Ya, ya kan seringkali orang tanya saya, Ustadz katanya, saya ini ya kadang-kadang iri dengan para mu'alaf itu, gitu kan. Ya, lihat mu'alaf ini baru lagi sebulan 2 bulan masuk Islam, tapi pemahaman Islamnya sudah lebih hebat daripada kami muslim turunan ini. Kenapa itu Pak Ustadz? Kok mu'alaf lebih hebat daripada kami muslim turunan? Saya bilang begini, Bapak Ibu ini kan muslim turunan, kalau kami mu'alaf ini kan muslim tanjakan, saya bilang. Gitu ya, ada muslim turunan, ada muslim tanjakan, ya kan? Nah, apa bedanya itu? Jadi kalau diibaratkan mobil, ya kan, mobil, kalau jalan sedang menurun, yang diinjak rem apa gas? Rem. Pasti rem. Nah, makanya suka telat ke masjid, ya ngerem terus gitu kan? Nah, kalau tanjakan, yang dipijak apa? Pasti gas, nggak mungkin rem. Makanya tancap terus gitu kan. Cepat bisa baca Quran, cepat bisa paham Islam gitu kan. Nah, subhanallah. Jadi itu mungkin perbedaan muslim turunan dan muslim tanjakan. Iya, jadi mu'alaf ini adalah muslim tanjakan gitu ya. Subhanallah. Iya, Bu Dokter Karissa. Luar biasa, tidak terasa waktu itu memang. Rasanya kita ini tidak pengen berhenti ya ngobrol-ngobrol ini karena asik ya. Sangat menarik sekali testimoni beliau. Allahu Akbar ya. Ya, saya sampai tidak tahu lagi harus berkata apa nih, ya. Tapi yang pasti pemirsa kita sangat bahagia juga, ya, mendengarkan testimoni Dokter Karissa yang sudah sempat viral kemarin-kemarin. Ya, saya sengaja hari ini pemirsa tidak mengorek perjalanan beliau awal bagaimana masuk Islam karena sudah viral, ya. Kalau diulang nanti basi. Tapi justru saya ingin ya cerita pengalaman beliau pasca berislam ini, ya, nikmatnya bagaimana, tantangannya seperti apa. Tadi sudah diuraikan sama beliau, luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita semua dan antum juga para pemirsa mendapatkan pencerahan dari pengalaman beliau dan membuat kita semakin istiqomah dalam agama Islam, ya. Mari kita doakan beliau. Semoga Bu Dokter ini diberikan ya kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama beliau bisa berdakwah kepada anak-anaknya karena anaknya juga belum dapat hidayah dan dalam Islam tidak boleh dipaksa, Bu Dokter, ya kan? Kita doakan semoga nanti anak-anak beliau pelan-pelan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga orang tua dan saudara-saudara yang lain. Ya, kita hanya berdoa. Kata Allah apa? Wa ma alaina illal balagul mubin. Kita ini hanya penyampai saja, hanya menyampaikan saja. Ya, kita tidak wajib mengislamkan orang. Yang mengislamkan orang itu siapa? Allah. Al-Hadi Allah. Sang pemberi petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya pendakwah saja, menyerukan saja. Kita tidak punya kewajiban mengislamkan orang. Yang mengislamkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita manusia biasa, Bu Dokter, ya kan? Nabi saja terhadap pamannya Abu Thalib, ya, yang luar biasa jasanya, perjuangannya dalam Islam ini. Tapi ternyata ketika sakarat, ya, Nabi tuntun beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat, malah geleng-geleng kepala. Ya ammi, kata Nabi, qul la ilaha illallah tuflihun. Ucapkanlah la ilaha illallah supaya Anda berbahagia. Malah geleng-geleng kepala sampai turun ayat menegur Nabi. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ya Muhammad, sesungguhnya engkau tidak berhak memberikan petunjuk kepada pamanmu, kepada orang yang kau cintai itu. Tapi hidayah itu Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin paman beliau ini tidak Allah kehendaki mendapatkan hidayah, akhirnya meninggalnya tidak dalam keadaan muslim. Ya, ya kita juga demikian. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan tambahan ilmu, wawasan dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memberikan pencerahan kepada umat, terutama orang-orang yang belum mengenal agama Islam. Karena target kami ini para mu'allaf ini, target kita apa? Ya, Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 15, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan mengazab satu kaum, kata Allah, sampai datang kepada kaum itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada mereka ulama-ulama, datang kepada mereka para dai untuk berdakwah menjelaskan Islam ini apa. Nah, sekarang ini kan sedang terjadi yang namanya Islamophobia. Orang ketakutan dengan Islam, ya.
Takutnya apa? Nggak tahu kita penyebabnya apa gitu kan? Karena apa? Hanya dibuat image saja Islam itu teroris dan segala macam. Tapi ya saya sering katakan ya pemirsa, memang orang non Muslim memandang Islam ini persis seperti anak kecil melihat durian, Bu Dokter. Ya, anak kecil melihat durian, kan durinya banyak ini, ya ngeri. Kalau kena tusuk bisa luka, ya kan? Tapi ternyata begitu dibelah, dikasih isinya, dimakan sama anak ini, ketagihan dia, lahap malahan, ya kan? Islam seperti itu. Orang dari luar, ya kita juga dokter ya, dengar di TV Islam teroris juga takut sama Islam itu. Tapi begitu kita selami, kita pelajari, kita nimbrung di dalamnya, Allahu Akbar. Nikmatnya Islam itu tiada tara lagi. Sehingga kita juga rela. Kalau ada orang mengancam-ancam, oh kalau kau tidak kembali ke agama dulu saya bunuh. Memang itu yang aku tunggu. Benar nggak Bu Dokter ya? Itu yang kita tunggu. Iskariman au mutsyahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Jadi kita ini tidak ingin wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati terkecuali dalam keadaan yang beragama Islam. Pemirsa Nabati rahimakumullah. Ya, sementara kita cukupkan sekian dulu bincang-bincang kita dengan Bu Dokter Karissa. Sekali lagi kita doakan beliau, semoga Allah mudahkan beliau mempelajari agama Islam, sehingga nanti semakin banyak orang mendapatkan pencerahan dari ceramah-ceramah beliau. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa lagi kita di momentum yang berikutnya, dan tolong doakan kami semua wahai pemirsa supaya kami membina para mu'allaf ini diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semakin banyak lagi orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.